ya, pertama kita berikan literasi keuangan ya, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada perempuan, karena perempuan itu kan sebenarnya perencana ekonomi rumah tangga yang paling depan ya, paling utama. Ini kan anak muda pikirannya mau jadi, kalau terutama di dapil saya ya, mau jadi ASN ya, mau jadi ASN, padahal kan untuk lapangan pekerjaan atau kebutuhan ASN di satu instansi kan nggak banyak, ya. Nah, bagaimana kita rubah paradigmanya bahwa dia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Perempuan itu harus lebih banyak duduk di parlemen. Contohnya negara Skandinavia, Swedia, Finlandia, Norwegia, itu anggota DPR perempuannya itu 40% sampai 60%. Dan mereka adalah negara-negara yang paling bahagia dan negara-negara yang paling sejahtera. Ya pemirsa perempuan, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota perempuan inspiratif dan ini juga menjadi figur yang saya idolakan, yaitu Ibu Andi Yuliani Paris dari Sulsel 2. Sekarang ada di Komisi 11 ya Ibu ya? Komisi 11. Dan dari fraksi PAN. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak gimana? Baik banget, apalagi ketemu Ibu nih. Kita bakal banyak ngobrol banget nih. Ibu ini kan termasuk salah satu perempuan inspiratif karena sudah menjabat menjadi anggota dewan ini beberapa periode. Berapa periode Bu? 4 periode keempat ini. Ini periode keempat. Nah Bu, itu apa sih yang mendasari Ibu akhirnya mau maju menjadi perwakilan anggota dewan perempuan? Saya begitu lulus dari Institut Pertanian Bogor, dari IPB, saya langsung bekerja dengan masyarakat, membina masyarakat di daerah terpencil di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi membina UMKM, ya, meremajakan kebun karet, membantu membuatkan irigasi, mengajar mereka bersuadaya membuat irigasi, kemudian kita juga bikin lumbung pipih nagari LPN. Jadi LPN itu kayak zaman sekarang tuh BPR tapi benar-benar dikelola oleh masyarakat. Itu konsep dari Sumatera Barat. Walaupun saya bukan orang Minang ya. Nah, itu awal track record Ibu akhirnya oke, saya mau terjun ke masyarakat gitu ya. Berarti Ibu ada pendidikan non formal. Oh iya, saya banyak waktu saya bekerja di program itu di Pasaman Barat, saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang judulnya community development, bagaimana membina UMKM, membina kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat swadaya. Jadi kita lebih pada penguatan kelembagaan masyarakat. Jadi kita ingin masyarakat itu benar-benar bisa menolong dirinya sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Nah, Bu, kan saya mendengar informasi nih bahwa Ibu juga pernah mengikuti pendidikan di Lemhanas. Boleh dong Bu cerita sedikit? Ya, ini aku pakai pin Lemhanas. Aku ikut namanya PPSA Angkatan 20. Waktu itu kami bersama dengan yang sekarang masih menjabat Kepala BIN, Pak Herindra, KSP, Pak Putranto, dan masih banyak lagi, termasuk Pak Hadi Cahyanto, dulu Panglima TNI itu, kita satu angkatan di Lemhanas. Jadi di Lemhanas selama 7 bulan ini kita bersama-sama nih sekelas sekitar 65 orang, benar-benar selama 7 bulan belajar ya. Kemudian juga kita punya kegiatan outbound yang betul-betul menempa mental kita. Apa yang Ibu bawa dari Lemhanas ini untuk akhirnya di kegiatan Ibu sebagai anggota dewan? Ada nggak Bu yang ya, tentunya pertama kita belajar tentang geopolitik. Ya, salah satu hal penting di Lemhanas itu tentang geopolitik, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana kita makin mencintai Indonesia dan bisa melihat Indonesia dari yang disebut dengan Astagatra itu ya, berbagai macam sisi-sisi ya, tentang keamanan, ekonomi, sosial ya, semua itu kita pelajari sehingga kita bisa menjadi pengambil keputusan atau pengambil kebijakan yang lebih mampu melihat secara holistik, secara integral ya, dari berbagai sisi. Oke, ini menarik banget karena penjelasan Ibu di awal, background Ibu sangat inspiratif dan Anggun kayak pengen tahu lebih dalam lagi. Anggun masih mau ngobrol sama Ibu. Ya, kita cari tempat duduk kali ya Bu ya.
Ya, kembali lagi Perempuan Parlemen. Saat ini saya masih bersama dengan Ibu Andi. Dan tadi kita udah sedikit membuka ya Ibu ya, tentang backgroundnya Ibu, kenapa Ibu akhirnya mau terjun menjadi anggota Dewan. Tapi ini menurut informasi juga nih, kita kulik-kulik. Ibu pernah jadi Kaukus Perempuan Parlemen, itu kapan Bu? Ya, aku pernah jadi Ketua Kaukus Perempuan Parlemen di periode 2008 sampai 2009. Ya, jadi Kaukus Perempuan Parlemen itu ya anggotanya anggota MPR, yaitu DPR dan DPD. Kegiatannya apa Bu? Ya, kegiatannya cukup banyak ya. Kita lebih banyak. Salah satunya yang memperjuangkan juga undang-undang yang lebih punya perspektif terhadap perlindungan dan kepentingan perempuan. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin soal undang-undang, Ibu sekarang bergeser komisi ya Bu ya? Tadinya di 7, sekarang di 11. Nah, melihat kinerja Ibu yang terus berkembang nih dan sekarang ada tantangan baru di Komisi 11, Ibu udah nyiapin program-program apa aja nih? Ya, yang karena ini juga baru ya, belum cukup setahun. Jadi mitra kerja kami di Komisi 11 ini kan OJK, Bank Indonesia ya, kemudian Lembaga Penjamin Simpanan dan juga Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas. Nah, yang paling penting adalah bukan hanya program di Dapil, tapi bagaimana kita juga memberikan kontribusi terhadap mitra kerja kita. Kemudian di Komisi 11 ini juga ada Kementerian Keuangan dengan LPDP-nya, beasiswa. Tentu saya berharap bahwa banyak adik-adik dosen di Dapil saya bisa mendapatkan manfaat dari program beasiswa LPDP ya. Tentu dengan OJK, LPS. Nah, tentu kita sekarang ini kan banyak masalah tentang pinjaman online yang ilegal, yang legal juga ada Mbak, tapi yang ilegal ternyata cukup banyak ya. Hampir 130 triliun uang rakyat itu ya, pinjaman itu adalah pinjol ilegal. Ya, tentunya ya pertama kita berikan literasi keuangan ya, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada perempuan, karena perempuan itu kan sebenarnya perencana ekonomi rumah tangga yang paling depan ya, paling utama. Nah, tentu dengan OJK ini beberapa hal yang penting terkait dengan literasi keuangan, di mana dia harus mulai dari awal bisa mendeteksi ini legal atau ilegal. Kemudian bunganya kira-kira masuk akal atau tidak, rasional ya. Nah, itu juga kita harus berikan literasi kepada masyarakat khususnya perempuan. Dan memang kita tahu bahwa yang ilegal ini kan lebih ada kemudahan, tapi hati-hati, mudah tapi punya jebakan yang sangat mengerikan. Itu ya kita. Lantas langkahnya apa Bu yang harus dilakukan? Ya, kita lakukan banyak ya, ke daerah-daerah melakukan literasi bersama dengan OJK dan kemudian juga mendorong OJK untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa ada desk pengaduannya ya, dimensosialisasikan ini. Ibu melihat, kembali lagi ke pinjol nih ya Bu, Ibu melihat fenomena pinjol ini merambahnya malah jadi ke judi online karena berharap bisa membayar pinjol. Iya. Ya, apakah ini juga ditemukan Bu permasalahan pinjol ini terhadap dunia pendidikan ke depannya? Karena kalau misalnya sudah bicara judi online, ini kebanyakan anak-anak muda nih Bu. Benar. Ibu melihat fenomena ini gimana? Nah, tentu saya sebagai seorang legislator perempuan ini sangat sebenarnya menyedihkan. Ya, kasus-kasus banyak mahasiswa ternyata tidak sadar terjebak dalam judi online dari pinjol ya, sehingga banyak sekali masalah. Nah, tentu kita akan banyak bekerja sama juga dengan kampus-kampus ya, baik yang tingkat nasional. Nah, terutama di Dapil saya kita bekerja sama dengan kampus-kampus. Jadi memang manajemen keuangan sejak dini itu harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita dan adik-adik kita yang mahasiswa ini. Saya sudah pernah melatih sekitar 500 anak muda untuk menjadi barista. Wow. Ya, di Dapil saya. Kapan tuh Bu? Itu sepanjang mulai dari 2019 ya sampai ya kemarin 2024. Sudah banyak sekali ya. Iya, jadi artinya mereka menjadi barista dan punya kalau lulus ya punya sertifikat yang berlaku di berbagai negara juga kalau dia mau bekerja sebagai barista. Oke, Ibu ini semakin dalam nih tentang karya-karya Ibu di Dapil, tapi kita akan bahas di segmen ketiga ya Bu ya. Oke. Baik Bu pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Perempuan Parlemen.
Ya, kembali lagi bersama Anggun, masih di Perempuan Parlemen dan masih bersama dengan anggota inspiratif kita yaitu Ibu Andi. Ibu, tadi kita membahas soal UMKM. Itu adalah salah satu jembatan yang mungkin bisa menjadi pilihan masyarakat daripada pinjol, lebih baik melakukan usaha. Apa sih yang mendasari Ibu akhirnya, ayo kita rangkul, kita bangun UMKM? Ya, jadi begini, ini kan anak muda pikirannya mau jadi, kalau terutama di dapil saya ya, mau jadi ASN, ya, mau jadi ASN. Padahal kan untuk lapangan pekerjaan atau kebutuhan ASN di satu instansi kan nggak banyak, ya. Nah, bagaimana kita rubah paradigmanya bahwa dia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, ya. Misalnya tadi menjadi barista, ya, atau melakukan pengolahan hasil pertanian, ya kan. Nah, tentu ketika menjadi entrepreneur dia bisa punya pekerjaan sendiri, kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, itu salah satu strateginya berarti menggalakkan beasiswa untuk anak-anak muda biar menjadi entrepreneur. Ya. Cara lainnya apa, Bu? Yang biar anak muda nih bener-bener, ayo kita usaha. Ya tentu harusnya pertama dia harus punya pelatihan dulu, jadi dia punya skill dulu kan, skillnya dulu. Ya kalau ada skillnya, ya tentu kita kan juga memberikan kemudahan permodalan. Nah, baru-baru ini juga kami di Otoritas Jasa Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan itu juga mendiskusikan tentang peraturan OJK bagaimana memudahkan lembaga-lembaga keuangan memberikan bantuan kepada UMKM. Ibu udah sebagai anggota dewan, juga penggerak UMKM. Nah, ini satu lagi nih, saya dapat informasi Ibu juga seorang aktivis lingkungan. Iya. Ibu ceritain dong sedikit. Saya emang sudah jadi aktivis lingkungan sejak umur saya 20 tahun. Jadi saya aktivis dulu kita dengan dunia internasional Pesticide Action Network. Jadi aku udah ngajarin petani-petani untuk menggunakan pestisida alami. Bu, kalau misalnya Ibu ini melihat fenomena-fenomena terkait dengan lingkungan sendiri, apa upaya Ibu untuk menggerakkan kesadaran masyarakat nih, Bu, terkait dengan lingkungan sekarang ini? Paling penting itu mulai sejak kecil. Jadi yang aku lakukan itu waktu itu kerjasama dengan Kementerian LHK waktu aku masih di komisi yang dulu, kita melatih guru-guru TK. Jadi dimulai dari anak-anak TK. Jadi bagaimana dia membuang sampah di tempatnya, bagaimana dia mengerti tentang polusi sungai gitu kan, tanah, ya, itu diajarin dengan guru TK, tapi diajarkan dengan bahasa anak-anak. Ibu berarti beranjak sebagai seorang aktivis, seorang anggota dewan, terus juga Ibu sekarang mulai merambah ke UMKM. Ini kan pasti ada yang sangat mendasari ya, Bu, ya. Apa Ibu punya pesan untuk perempuan Indonesia biar kita samakan visinya Ibu dengan perempuan-perempuan di Indonesia nih, biar kita juga bisa saling dukung. Apa, Bu? Sebenarnya pertama perempuan Indonesia ini, nah kita ini kan di politik ya. Artinya perempuan Indonesia cobalah dukung juga perempuan untuk lebih banyak duduk di parlemen. Perempuan itu harus lebih banyak duduk di parlemen. Contohnya negara Skandinavia, Swedia, Finlandia, Norwegia, itu anggota DPR perempuannya itu 40% sampai 60%. Dan mereka adalah negara-negara yang paling bahagia dan negara-negara yang paling sejahtera. Kenapa? Karena dialah yang akan memperjuangkan kebutuhan Anda. Dia punya gender sensitivity, ya, lebih sensitif. Oke deh, Ibu Andi, terima kasih nih waktunya. Sama-sama. Sudah ngobrol sama Anggun. Iya, Mbak Anggun, ya. Iya, sehat selalu. Dan semoga ini kan program Perempuan Parlemen ini bisa memberikan inspirasi bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga, bagaimana memberikan dorongan support untuk para perempuan Indonesia. Betul sekali. Baik, nah itulah tadi obrolan kita bareng dengan Ibu Andi, dan semoga obrolan hari ini, bincang-bincang kita hari ini menjadi sumber inspirasi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Nah, Ibu, kita punya jargon, kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3, maju terus perempuan Indonesia.